Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat duet pencerah hati yang dimuliakan Allah, bertemu kembali kita pada kali ini, dan hari ini kita akan membahas sebuah tema sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat sunat Ustadz ya, bukan sholat sunnah ya, sholat sunat. Ya, sholat fardu dan sholat sunat. Bersama kita sudah hadir guru kita, narasumber kita, Ustadz Dr. Andes Haji Didin Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan ini menjadi wasilah, jalan hidayah dan kekuatan iman buat kita semua. Baik. Tema kita hari ini itu sholat fardu dan sholat sunat. Kadang-kadang sering kita lalaikan, Ustadz. Nah, kita sering dengar bahwa sholat adalah tiang agama. Apa maknanya sebenarnya, Ustadz? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama, siapa yang mendirikannya maka ia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya maka ia telah meruntuhkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Baik. Salat fardu adalah kewajiban yang mutlak bagi seorang muslim. Tanpa sholat, bangunan agama kita ini akan roboh. Jadi adanya sholat fardu itu adalah menjadikan kita memiliki satu bangunan keimanan yang kuat. Baik. Dalam 5 waktu sholat yang diwajibkan, apa rahasia atau hikmah yang terkandung di dalamnya? Subhanallah, sholat fardu adalah penghapus dosa, penjaga waktu, dan penyambung rohani kita dengan Allah. Jadi sholat fardu itulah sambungan kita. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi kalau kita sholat tepat waktunya, khusyuk pelaksanaannya, itu akan membentuk satu karakter baik, karakter yang mulia, dan mampu menahan diri dari berbagai macam keburukan. Lalu bagaimana dengan sholat sunat? Apa fungsi dalam kehidupan kita? Sholat sunat itu adalah penambal atau penutup daripada kekurangan yang terjadi di dalam sholat wajib. Rasulullah SAW bersabda, sungguh amalan yang pertama kali dihisab di seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka ia akan diterima, beruntung. Jika ada kekurangan, maka akan dilihat apakah dia masih memiliki sholat sunat atau tidak. Sholat sunat juga sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Seperti sholat tahajud, sholat rawatib, sholat duha, dan sholat witir adalah bukti. Di samping menutupi kekurangan sholat fardu, juga merupakan bagian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi antara sholat fardu dan sholat sunat itu tidak saling menggantikan, tapi justru saling melengkapi. Saling melengkapi. Betul, Mas Haji Prato. Sholat fardu itu tidak bisa ditinggalkan, dan sholat sunat adalah bukti kesungguhan kita. Bagaimana mungkin kita berharap istimewa di sisi Allah jika sholat fardunya saja masih bolong, masih kurang. Gitu. Tetapi kalau kita tekun menambah sholat sunat, maka insya Allah yang bolong itu bisa tertutupi. Dalam hadis qudsi disampaikan, hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunat hingga aku mencintainya. Masya Allah. Apa pesan terakhir Ustadz untuk sahabat kita duet pencerah hati agar konsisten menjaga sholat fardu dan sholat sunat? Para pemirsa yang budiman, pesan saya sederhana, jangan pernah meninggalkan sholat fardu sesibuk apapun. Biasakan sholat sunat mulai dari yang ringan seperti duha dan witir. Jadikan sholat sebagai pelipur lara, bukan sekadar kewajiban.
Karena Rasulullah SAW bersabda, jika sedang sedih, beliau bersabda kepada Bilal, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Maka sholat bukan beban, tetapi tempat curhatan hati kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ustaz Didin, terima kasih atas pencerahan pada kali ini. Sahabat semua, mari kita jadikan sholat fardu dan sholat fardu sebagai pondasi hidup, dan sholat sunat sebagai atap yang memperindah bangunan iman kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk program Duet Pencerah Hati yang Islami ini kepada sahabat kita, saudara kita, dan kolega kita, agar mereka juga mendapatkan pencerahan dari guru kita, Ustadz Didin Khairuddin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.